Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia, sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara kuliah Ramadan di puasa pada tahun 1444 Hijriah. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Sugeng Riono, dan nanti akan menyampaikan bagaimana ilmu pengetahuan dan juga keterkaitan Al-Qur'anul Karim yang memang sudah kekayaan itu ada di dalamnya. Sebelumnya, terlebih dahulu marilah kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia, sore hari ini kita ketemu kembali dari Akademi Hikmah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir Bapak Dr. Sugeng Riono. Assalamualaikum Pak Dr. Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah, teman-teman semua sehat semuanya, diberkahi di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesempatan sore hari ini sebagaimana bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an untuk kita yang ada di dunia ini sudah banyak tersebar. Baik itu yang ayat-ayat yang kita lihat secara indrawi maupun yang tidak. Sehingga ilmu pengetahuan menjadi bagian yang akan menjadikan kecerdasan untuk bagaimana kita memilah dan memilih. Untuk lebih lanjut, sore hari ini kita akan mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Sugeng Riono. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45. Pada beliau, waktu dan kesempatan kami haturkan sepenuhnya. Terima kasih, Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار إلى آخر آية. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur sedalam-dalamnya dengan pemahaman yang sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, serta senantiasa memelihara kehidupan alam raya ini dan memenuhi semua persyaratan-persyaratan kehidupan agar semua makhluknya selamat berada di tata surya, khususnya kita yang di tata surya terkecil atau tata surya yang kita diami, yaitu memiliki bumi yang kita anggap sebagai istana kita. Satu bumi dimiliki oleh bermiliar-miliar manusia dari berbagai suku yang semuanya adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, dan seterusnya. Allah telah menjelaskan pada kita bagaimana kehidupan ini pasang surut dan dimulai lagi dengan kehidupan setelah bahtera Nabi Nuh diselamatkan, membawa seluruh pasangan-pasangan dan kehidupan-kehidupan sehingga tumbuh kembali menjadi kehidupan-kehidupan yang baru dan bangsa-bangsa yang baru. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya Allah itu senantiasa memberikan kepada kita kesempatan yang istimewa menggunakan akal kita agar kita ini menjadi makhluk yang dijelaskan oleh Allah, yang mampu menjelaskan semua yang ada di langit dan bumi ini sebagai sesuatu yang logis yang harus kita pikirkan, tidak seperti malaikat atau apalagi iblis yang tidak mau berpikir. Ya, insya Allah pada sore ini, pada jemaah sekalian, mari kita membaca. Tadi adalah surah Ali Imran ayat 90 ya, dan seterusnya. Ini adalah sebagai ilustrasi yang ada pada ayat-ayat yang selalu dibaca oleh para mubalighah mengenai Ramadan, bulan Ramadan, yang ayat 183 mengenai kewajiban berpuasa. Kemudian berikutnya itu ada ayat yang terkait dengan turunnya Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Dan di situ Al-Quran itu bayyinatim minal huda wal furqan. Sehingga jelas sekali bahwa kita ini diberikan wahyu oleh Nabiullah, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang harus selalu kita bacakan, kita mohonkan salawat, ya, salam pada beliau, agar kita ini selalu berwasilah dengan beliau, karena Al-Quran yang diwahyukan melalui Rasulullah SAW itu isinya adalah wahyu yang harus kita fikirkan. Sehingga salah satu ayat yang tadi saya baca pada Iftitah tadi adalah kita mulai dengan ayat mengenai kita diminta untuk berpikir, ya, melihat bahwa apa yang tercipta atau diciptakan oleh Allah di langit dan bumi ini, inna fi khalqis samawati wal ard, yang sederhananya adalah di kosmos, di bawah langit yang berlapis-lapis, dan bumi yang kita diami ini, itu harus bisa kita jadikan tanda-tanda sebagai kita orang-orang atau manusia yang diberikan perangkat ilmiah, yaitu melalui akliyah, melalui akal kita, itu bisa merunut dengan sejelas-jelasnya menjadi bayinatin wa bayinat, ya, menjadi suatu yang jelas
wa bayyinatil minal bainal huda wal furqan, kita juga bisa membedakan hal yang sejelas-jelasnya yang selalu kita temui, baik itu hal-hal yang bersifat sosial, yang bersifat yang saintifik ya, yang kita sebut teknologi ya atau rekayasa, itu semua harus kita jelaskan sebaik-baiknya agar semua itu mempunyai manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita mau ya membuka diri kita dan juga diri kita ini kita serahkan kepada Allah sebagai orang yang Islam, menyerahkan diri kepada Allah untuk mampu menjelaskan Al-Furqan tadi, maka kita sebenarnya adalah bagian dari Islam kita kepada Allah. Kita melayani Allah untuk menjelaskan Al-Furqan dari Al-Quran itu. Ya, kalau tidak, nanti Al-Quran ini hanya akan menjadi bacaan-bacaan mulia, betul mulia, tapi lebih didekati dalam bentuk suara yang indah, ya, langgam yang indah. Jadi orang akan terkena hatinya bukan karena makan atau isi, ya, atau apa yang ada di balik ayat-ayat itu, tapi terkena hatinya, jatuh hati dari qiraah misalnya. Saya juga senang dengan qiraah ya, tapi kalau tidak sampai pada makna dan interpretation ya atau tafsir-tafsir dari berbagai disiplin ilmu, maka kita bisa misleading, bisa salah memahami dari ayat yang kita baca. Kita diminta untuk bergegas ya, melihat bagaimana sebetulnya tata surya ini harus kita pikirkan, bagaimana kehidupan hutan-hutan ini harus kita lestarikan, bagaimana produktivitas semua tanaman yang harusnya kita anggap dan kita lestarikan secara produktif seperti buah-buahan, minas samaroti rizqon lakum, ya, tidak menjadi rezeki lagi bagi kita ya, tapi hanya dihabiskan ya oleh selain kita, mungkin misalnya kelawar atau codot atau apa, habis oleh mereka, tidak produktif, atau kita tidak memiliki perhitungan-perhitungan yang lebih baik kepada Allah Taala bahwa kita bertanggung jawab penuh dengan fi khalqis samawati wal ardh, terutama yang di bumi ya, ini harus kita fikirkan sebesar-besarnya. Selain daripada itu, kita ini juga mempunyai sumber daya yang harus kita fahami ya, yang ada di muka bumi, di atas bumi ya, yang di bawah bumi ya, seperti mineral-mineral, oil and gas, migas ya, bahkan ada mineral-mineral jarang yang di bawah sana, yang terus-menerus harus kita kaji bahwa itu bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia dan harus kita kelola dengan seadil-adilnya, sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Ini bisa kita baca bagaimana sejarah Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, yang sudah diberikan semua kemudahan dalam teknologi, rekayasa terhadap ilmu metalurgi waktu itu, sehingga Nabi Daud itu diberikan keleluasaan untuk membuat baju besi yang bisa dianyam, yang nyaman dipakai. Itu sudah luar biasa ya, dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Islam kepada Allah, untuk menyerahkan diri kita melayani Allah Taala agar kita itu selalu mendakwahkan Tuhan yang satu, ya, la ilaha illallah, dan selalu kita mendakwahkan syariat-syariat sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi, yang untuk kita syariat adalah syariat yang sudah disampaikan, dijelaskan dan dicontohkan melalui Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga harus kita rangkai kepada ayat tadi, bahwa kita ini mempunyai kewajiban untuk menjelaskan syariat-syariat kauniyah, istilah kita kauniyah, padahal sama saja ya, bahwa yang kita manfaatkan dari semua sumber daya di muka bumi ini harus kita jelaskan sebaik-baiknya sesuai dengan penjelasan ilmiah dan ilmu-ilmu yang kita miliki. Dan itulah yang kemudian orang itu menjadi
saling menerima, ya, kemudian memanfaatkan dengan baik, dengan efektif, dengan efisien, ya, tidak memanfaatkan berlebihan, sehingga kita semua mendapatkan amalun jariyah, ya, amal jariyah yang setinggi-tingginya. Demikian ya. Semoga inilah yang harus kita pikirkan agar kita menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Ta'ala. Dari kita dilahirkan, kemudian kita dibesarkan, dan insya Allah kelak kita akan dipanggil Allah menjadi penuh berkah karena kita menjadi orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah dan selalu menjelaskan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sugeng atas ilmunya, dan tadi membuka bahwa cakrawala tentang ilmu pengetahuan kita untuk kita selalu mentadaburi bahwa apa yang tercipta di alam ini menjadi bagian tanda-tanda kebesaran dari Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini selalu memberikan hikmah untuk kita, selalu bisa memberikan semangat untuk mencari ilmu, dan sekaligus bagaimana kita mencari apa yang diciptakan oleh Allah ini menjadi jalan untuk dijadikan kita menjadi orang-orang yang la'alakum tatakun. Amin. Demikian, terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah ikut dalam kesempatan ini. Selamat berbuka puasa, dan sampai ketemu besok sore dalam waktu dan kesempatan yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sudah.